Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sebelumnya saya ingin berucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk membawakan kultum pada acara TikTok pada kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara TikTok pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kultum pada pagi hari ini, saya ingin membawakan topik yaitu, bolehkah kita mengeluh? Lanjut, Mas. Nah, sebelumnya, saya ingin bertanya kepada sahabat BSI semua. Siapa sih yang nggak pernah mengeluh di sini? Tentunya, hampir semua pasti pernah yang namanya mengeluh. Nah, itu sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Ma'arij ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana sih menurut para ahli psikologi, sebenarnya mengeluh secara berlebih itu dapat menurunkan kemampuan kognitif dan emosional. Nah, ini contohnya, stres tanpa solusi. Ketika kita hanya berfokus pada suatu masalahnya tanpa kita memikirkan gimana sih solusinya, maka kita akan berlarut-larut pada yang namanya stres. Kemudian yang kedua, sulit menerima keadaan. Bahwasanya keadaan ini tuh tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Kemudian dapat mematikan rasa syukur. Nah, ketika kita banyak mengeluh, banyak berfokus hanya kepada masalahnya, kita akan kurang untuk bersyukur, begitu. Nah, di sini saya ingin menampilkan cuplikan video yang bisa kita tonton bersama. Bisa next, Mas. Nah, dari video ini kita sebenarnya bisa belajar ya. Kita melihat orang lain itu kayaknya perfect gitu, luar biasa begitu. Nah, next, Mas. Nah, kalau pengen ngeluh, ini sebelumnya coba deh kita ingat-ingat nih. Nah, ini aku mengambil beberapa contoh ya. Semisal nih, kita capek kerja. Padahal di luar sana itu banyak loh teman-teman atau teman-teman orang-orang yang lagi capek untuk cari kerjaan. Kemudian ketika kita makan nggak enak, itu di luar sana itu banyak orang yang bahkan susah untuk mencari makan begitu. Nah, ini mungkin untuk yang udah berkeluarga dan udah punya anak, kok capek ya ngurus anaknya. Nah, ini sebenarnya di luar sana itu banyak pasangan suami istri itu yang bahkan belum diberikan anak atau keturunan gitu. Mungkin hidupnya monoton, nah itu ingat ada yang meminta kekuatan untuk bertahan hidup. Misal uangnya kok sedikit ya, nah ini di luar sana itu bahkan banyak orang yang kesusahan dalam mencari uang begitu. Kemudian mungkin teman-teman yang punya pasangan nih, kok pasanganku nyebelin ya. Nah itu sebenarnya di luar sana itu banyak orang jomblo itu pengen punya pasangan begitu. Nah jadi kadang kita itu lupa apa yang kita punya hari ini itu sebenarnya apa yang diimpikan oleh orang lain. Jadi kita
harusnya senantiasa untuk bersyukur begitu. Lanjut Mas. Nah, pertanyaannya, tapi kita kan manusia, masa nggak boleh ngeluh? Boleh kok teman-teman. Lanjut Mas. Nah, yaitu ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setelah sholat. Nah, ketika setelah sholat, kita ngeluh atau kita berserah diri kepada Allah, mengadukan semua kesedihan, kesusahan, kelemahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sama manusia. Serta kita ketika mengadu tidak disertai dengan kemarahan atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Mas. Nah, namun daripada kita hanya ngeluh aja, mending kita senantiasa untuk bersyukur, bersyukur dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk selalu senantiasa untuk bersyukur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.